air kita. Inilah Indonesia. Apakah hari ini Gubernur Sumatera Utara, apakah hari ini Gubernur Sumatera Utara dan Wakil Gubernur berpihak kepada rakyat? Apakah hari ini Gubernur yang bermartabat dan berdaulat harus diinjak oleh para konglomerat yang hari ini kita lihat telah menginjak tanah kami, yaitu tanah Melayu. Ratusan massa dari berbagai elemen masyarakat tergabung dalam Sekretariat Bersama, Sekber, NKRI menggelar aksi damai di depan kantor Gubernur Sumatera Utara dan berlanjut ke Gedung Wakil Rakyat DPRD Sumut, Senin siang, tanggal 22 bulan 11 tahun 2021. Aksi damai sambil berorasi dengan membentangkan sejumlah spanduk dan poster berisi tuntutan massa tersebut dihadiri sejumlah ormas dan elemen masyarakat tergabung dalam Sekber NKRI mempertahankan negara dan masyarakat tersebut antara lain dari Forum Masyarakat Pendukung Kesultanan Delhi, FOMAS PKD, diketuai Tengku Haidir dan Fadli Kaukibi, LSM Gabungan Lembaga Anti Korupsi, Galaksi, diketuai Rusli Dharma Ginting, DPP Paguyuban Antar Suku dan Agama, PASDA, Hipakat 63, Asmaul Husna, Madilah, Pasukan Khusus Garuda Indonesia Raya, PASUS, Ginra, Forum Bantuan Hukum Indonesia, FBHI, FPU Lembaga Bantuan Allah, LBH Kesatuan Aksi Pengemban Amanat Penderitaan Rakyat, KAP Ampera, Ekstrimatra, Lembaga Hukum Adat Besitang, Lemhatabes diketuai Abdul Hafiz dan Agusyah dari Presidium FKPPI, Adal Sembiring mahasiswa dari UISU, Andi Alfian dari DPW Hipakat serta Laskar Melayu Sumatera. Masa pendemo berorasi menuntut pemerintah agar bersikap kooperatif menanggapi aspirasi masyarakat Helvetia terkait hak atas sebagian tanah bekas konsesi Helvetia seluas lebih kurang 7,2 hektar terletak di Dusun 1 Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Delika, Bupaten Deli Serdang. Tuntutan para pendemo yang tergabung dalam Sekber NKRI adalah mereka mengiklankan di Tribun Medan dan rencananya tanggal 28 November mereka akan launching produk mereka di JW Marriott. Itu menandakan kalau Ciputra sudah berani menjual lahan dimaksud, sudah berani membangun lahan dimaksud, yang artinya lahan tersebut berarti sudah beralih kepada mereka dan sudah mereka kuasai. Dan saat ini kami di lokasi lahan selalu berseberangan dan berselisih paham dengan Papam PT PN2. Dan kita tidak tahu apa kewenangan Papam PT PN2 melarang kita menguasai lahan dimaksud. Padahal lahan dimaksud sudah dialihkan kepada Ciputra. Artinya kami dibenturkan dengan Papam PT PN2. Tapi kami masih persuasif. Kami masih mampu mengendalikan diri kami. Kami masih mampu menahan emosi kami. Sehingga tidak ada terjadi bentrokan fisik di lokasi tersebut. Tapi masalahnya tetap saja belum selesai. Untuk itu kami di sini dari elemen organisasi masyarakat, elemen keagamaan, elemen masyarakat hukum adat Melayu Delhi memohon kepada Bapak Gubernur yang kami cintai agar kiranya dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang sedang kami hadapi. Kalau 100-200 mungkin masuk akal, tapi kalau 8.000 tidak jadi gubernur, maka Azhari Tambunan itu hari ini yang mementingkan dirinya. Dia nggak akan bisa lagi Siregar kalau dalam tempo 229 dengan masuknya 1.200.000. Tidak mungkin rakyat kita beli, polisi pun nggak bisa beli tanah rumah 2 miliar, nggak cukup gajinya. Kecuali 86 jadi jahat jadinya, ya kan Pak? Nggak mau.
Oke, itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Pak Gubernur mendengar, Wagubsu Ijek mendengar, dan wartawan semua mendengar. Saya sebagai pendukung Kesultanan Delhi dan sekaligus kuasa juru bicara dari keluarga Kesultanan Delhi dari Yayasan Makmun Rashid menyampaikan, gunakanlah tanah Kesultanan Delhi warisannya dulu itu yang kami serahkan ke NKRI kepada bangsa 8 suku serumpun di Sumatera Utara. Agar untuk segera menyelesaikan gratifikasi semua. Saya mohon kepada Bapak Gubernur dan Bapak Bupati Deli Serdang, ingat banyak yang harus kita kerjakan untuk kemajuan Sumatera Utara ini. Terima kasih. Kami di sini dari pergerakan mahasiswa Islam Indonesia tidak tinggal diam ketika melihat rakyat Indonesia tidak mendapatkan keadilan di negaranya sendiri. Mengapa demikian? Ini negara Indonesia, ini negara kita. Apakah kita diam? Apakah kita diam? Kita punya suara, dan kita selalu mengikuti administrasi. Kalau suara kita tidak bisa didengarkan, apa yang kita lakukan? Kita turun ke jalan. Kita tidak boleh membiarkan seperti ini. Maka kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara, kami meminta untuk membatalkan izin proyek tersebut karena berdampak yang tidak baik untuk masa depan kita. Maka dari itu kami turun di sini, mahasiswa turun di sini hanya untuk kepentingan rakyat. Melihat rakyat tertindas di negeri ini, apakah mereka hari ini tidak mampu mendengar kita, kawan-kawan? Maka hari ini rakyat yang harus diintimidasi, rakyat hanya untuk diintimidasi, hanya untuk upeti dari Citraland. Satu kata, usir Citraland dari bumi Helvetia, usir Citraland dari bumi Helvetia, usir Citraland dari bumi Helvetia. Kumpulan orang hebat, bukan kumpulan teman-teman dekat, apalagi sanak family. Di hati dan lidahmu kami berharap, suara kami tolong dengar lalu sampaikan. Jangan ragu, jangan takut karang menghadang, bicaralah yang lantang, jangan hanya diam. Kantong safarimu kami titipkan, masa depan kami dan negeri ini dari Sabang sampai Merauke. Saudara dipilih bukan di lotre, meski kami tak kenal siapa saudara. Kami tak sudi memilih para juara, juara diam, juara juara Baik, kawan-kawan sekalian, adapun tuntutan aksi 22/11/2021 ini telah sampai ke kami dan akan kami tindak lanjuti dengan melakukan rapat dengan pendapat dengan pihak-pihak terkait. Untuk itu, teman-teman sekalian dari Sekretaris Bersama Pertahanan NKRI Impul Negara dan Masyarakat, kami minta untuk memasukkan surat resminya. Siap. Agar kami bisa menjadwalkannya melalui badan musyawarah
ada di DPRD Provinsi Sumatera Utara untuk menjadwalkan waktu untuk melakukan rapat dengan pendapat. Saya kira itu kawan-kawan sekalian. Izin Pak. Hidup Kami anggota ingin Dewan. Anggota Dewan untuk segera memberikan statement. Apakah Citraland hari ini masih berpijak-pijak ke rakyat di sana, Pak? Kami ingin statement dari Bapak. Apakah kami rakyat hanya terdiam ketika kami diusir? Yang Bapak sampaikan itu nantinya pasti di rapat dengan pendapat akan kita bicarakan, Pak. Ya, karena hari ini yang Bapak minta itu kami juga akan mengkajinya, Pak. Ini kan baru nyampe ke kami. Nah, gini Pak, Ya, gini ya. kan Pak. Tiap hari rakyat didatangi TNI, kemudian diobok-obok. Kalau nunggu rapat Bapak, Mati berdarah-darah. ada berdarah-darah nanti mati di lapangan. Kita pemimpin kita gubernur jenderal, tapi kok masih ada marsusi macam zaman abad 17 Pak. Mohon kami ini hari bisa disampaikan kepada Dandim atau Pangdam bahwa rakyat hampir tiap hari dijetik-jetiki oleh yang namanya aparat berpakaian TNI. Itu Pak, kalau Bapak tunggu nanti rapat, mati nanti anak rakyat Indonesia. Begini Pak ya, di sini juga ada media yang meliput, ya. Nah, kami juga menyampaikan kepada aparat keamanan, pihak kepolisian, pihak TNI untuk bisa berada pada posisi menjaga, ya, menjaga antar pihak baik keamanan maupun pertahanan negara, ya. Dan untuk kasus ini Pak, Bapak sampaikan saja nanti Pak, ya, karena ini semua harus kita bicarakan secara resmi Pak, ya. Untuk itu tidak bisa kami berdua di sini anggota Dewan ini membuat statement memutuskan itu. Nanti pasti pada kesempatan pertama, ya, setelah surat Bapak masuk, kami akan menjadwalkannya untuk manggil melalui rapat dengan pendapat secara resmi. Jadi gitu Pak ya. Agar cepat diselesaikan, ya, supaya bisa bisa tidak ada terindikasi penyalahgunaan jabatan dan gratifikasi. Itu harapannya. Jadi mohon kepada DPRD tingkat 1 Sumatera Utara untuk segera menyelesaikan. Apabila ini tidak bisa diselesaikan, maka ini data sedang dikumpulkan untuk segera dilaporkan ke KPK.